Kembali kita hadir dalam rangkaian event webinar GS Catalyst, marketplace platform dari ICS Compute. Pagi ini kami bersama dengan JamCloud akan bersama-sama membahas bagaimana cara mengurangi biaya IT akibat penggunaan banyak tools yang terpisah, memperkuat keamanan bagi karyawan remote dan hybrid, serta menerapkan kontrol keamanan dasar, baik itu MFA serta enkripsi dengan cepat dan konsisten di seluruh sistem perusahaan. Sebagai informasi, GS Catalyst adalah platform marketplace dari ICS Compute yang didesain dan dibuat untuk mempermudah customer dalam melakukan proses pengadaan IT solution yang berfokus pada cloud infra dan services, generative AI, cybersecurity, enterprise apps, serta consulting services. Platform ini menghubungkan customer dengan lebih dari 100 global ISV partner yang telah bekerja sama dengan ICS. Dengan melakukan transaksi melakukan platform ini, proses purchasing IT solution bisa dilakukan dengan lebih mudah serta lebih simpel. Baik, saya akan membacakan aturan pada webinar pada pagi hari ini. Dimohon untuk rekan-rekan partisipan sekalian untuk memastikan mikrofon dalam kondisi off. Sebelum kita mulai, kenalkan saya Wisnu dari ICS yang akan menjadi moderator webinar pada pagi hari ini. Saya juga ingin mengenalkan kepada rekan-rekan speaker yang akan menjadi pembicara pada webinar hari ini. Yang pertama ada Mas Reza Atmaja selaku Partner Account Eksekutif dari JamCloud. Kemudian juga ada Mas Elmo Alvared dan juga Mas Zulkarnain Arsi selaku Business Development of GS Catalyst, part of ICS Compute. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke pemaparan dari Mas Reza terkait platform JamCloud serta bagaimana fitur-fitur dalam JamCloud bisa berperan dalam meningkatkan IT security serta cost efisiensi dalam suatu perusahaan. Untuk waktu dan tempat, kami persilakan kepada Mas Reza. Halo, selamat pagi semuanya. Salam kenal, nama saya Reza. Saya di sini sebagai tim JamCloud, which is JamCloud ini adalah salah satu partner dari Global GS Catalyst. Mungkin hari ini sesuai dengan pemaparan atau mungkin dari temanya kita kalian adalah gimana sih caranya kita nge-cutting cost dan juga memperkuat security dengan Unified Identity Management. Ini sebenarnya kebanyakan emang beberapa kasus emang existing customer Jamcloud emang kita bantu untuk kayak nge-simplify mereka punya environment dan juga in the end of the day sebenarnya adalah balik lagi UUD, jadi ujungnya duit, jadi nge-cut IT cost juga seperti itu. Mungkin aku bakal agak sedikit share slide kali ya. Ini mau ngecek dulu apakah udah kelihatan belum? Ya, so basically sebenarnya Jamcloud sendiri adalah mungkin kita beberapa kasus yang ada di customer-nya kita, especially di Indonesia sih sebenarnya adalah kebanyakan mereka memiliki beberapa tools dan juga beberapa challenges untuk di bidang untuk dari security-nya juga dan juga mungkin dari sisi onboarding sama offboarding sebenarnya seperti itu. Ini mungkin agak sedikit lompat sedikit, tapi in the end itu sebenarnya adalah complexity dari beberapa aplikasi untuk dikonekin dan juga complexity dari beberapa multiple devices operating system dan juga beberapa identity inilah kenapa yang bisa kita konekin ke JamCloud menjadi ke satu konsol dengan sistem yang sama seperti itu sih seperti itu. Nah, sebenarnya challenges-nya inilah sebenarnya yang bisa kita bilang untuk kayak nge-cut IT cost dan juga dari beberapa kompleks IT environment yang ada seperti itu. Dan dari sisi jangkauan sendiri, karena kita mainly adalah fokus untuk kayak nge-manage devices within the company internal, ini kita juga dari sisi dari tim IT juga bisa dibilang untuk kayak trouble supporting secara remote lah seperti itu. Dan kita juga punya beberapa namanya endpoint security solusi yang mana kita bisa nge-manage devices atau mungkin endpoint yang ada di company perusahaan masing-masing seperti itu. Nah, sebenarnya beberapa kasus yang ada di Jamcloud sendiri adalah satu, kita bisa bilang beberapa klien kita dia itu masih memakai existing Active Directory yang ada, tapi in the end of the day mereka bisa menggunakan Jamcloud untuk menjadi ngebuat satu directory yang baru seperti itu. Dan kita sebenarnya nggak bisa bilang 100% kita nge-replace existing Active Directory sih, tapi mungkin bisa kita bilang kita bisa berkesinambungan dengan Active Directory seperti itu. Dan ini security remote juga kita bisa nge-manage, nanti mungkin aku bakal memperlihatkan lah bagaimana sih
secara security, basic security system yang bisa kita bantu untuk nge-manage atau dari sisi device-nya seperti itu. Mungkin agak sedikit lompat lagi, sebenarnya kalau teman-teman di sini yang udah sempat pernah dengar JumpCloud atau mungkin pernah dengar solusi kita, mungkin ada notabene kita adalah device management, it's true. Notabene kita adalah single sign-on juga, it's true. Tapi yang bisa aku sampaikan sih sebenarnya JumpCloud ini adalah kita ini adalah konsolidasi dari beberapa fitur yang ada di sebelah kiri ini. Jadi basically, yes, JumpCloud adalah identity management, yes, JumpCloud adalah SSO, tapi di JumpCloud itu ada sebuah fitur, bukan menjadi satu fokus yang sama seperti itu. Inilah kenapa yang bisa kita bilang beberapa klien kita, basically mereka menggunakan beberapa tools yang berbeda-beda, dan itulah menjadi sebuah challenges di IT timnya mereka untuk memanage beberapa tools yang ada. Disinilah Jamcloud berperan penting kita memanage, mensimplify itu menjadi satu konsol platform yang satu centralized seperti itu. Disinilah terjadilah nanti ada nge-cutting cost dan juga dari sisi IT juga dia tidak memiliki banyak atau tidak menggunakan nge-manage banyak solusi dan juga ini lebih secure sih seperti itu. Balik lagi ke sini, mungkin kasusnya Jamcloud di sini adalah kita bisa dibilang satu-satunya perusahaan yang bisa nge-manage devices across atau mungkin unique selling point kita adalah kita bisa dibilang kita bisa nge-manage multiple operating system dari iOS, including MacBook dan juga iPhone, Android ini lebih ke arah untuk mobile devices atau mungkin tablet devices, Windows, dan juga kita ada Linux seperti itu. Ini di sini kita karena kebanyakan beberapa customer kita dia beberapa tools yang berbeda untuk nge-manage certain brand operating system seperti itu. Mungkin aku agak sedikit balik ke depan. Di sini sebenarnya kita base-nya emang di US, tapi di Indonesia kita berpartner dengan GS Catalyst untuk tap in market di Indonesia seperti itu sih. Jadi basically kita sudah membantu sekitar ada 200.000 klien across apa across sorry 7.500 companies across global di 160 negara dan mungkin agak sedikit mengerucut ke Asia Pasifik dan juga ke Indonesia sendiri mungkin kita sudah dipercaya juga untuk nge-manage untuk Traveloka dan juga dari Grab seperti itu. Dan mungkin secara global pasti sudah pernah juga mendengar untuk Salesforce juga seperti itu gitu. Dan mungkin untuk Indonesia sendiri, di sini aku lebih fokus ke Indonesia sih, seperti itu. Mungkin ini lebih perkenalan singkat untuk dari sisi Jamcloud sendiri. Mungkin aku mau stop dulu, apakah ada pertanyaan dari sisi kita punya general informasi dulu sebelum aku masuk, mungkin aku agak sedikit bisa memberikan showing platformnya lah, seperti itu. Oke, kalau mungkin nggak ada pertanyaan, mungkin aku bisa lanjut langsung. Basically untuk Jamcloud sendiri kita ada dua U atau enggak dua UI dan UX yang berbeda. Jadi basically satu ini mungkin untuk dari sisi end user-nya atau mungkin in this case adalah employee-nya dan di sini adalah untuk dari sisi konsolnya untuk si IT team UI-nya lah seperti itu. Ini mungkin as simple as this, mungkin aku juga bakal ngeliatin juga secara prosesnya, tapi mungkin secara garis besar, aku di sini sebagai tim department sales, ketika aku masuk Jamcloud sendiri, aku ketika buka laptop, aku sudah tersetup semua sih, untuk aplikasi apa aja yang aku bisa akses, dan juga kira-kira aplikasi apa aja yang udah terinstall di laptop aku. Jadi di sini sebenarnya tidak ada lagi untuk onboarding proses, apa namanya, yang lumayan agak memberatkan tim HR atau enggak dari tim IT untuk manually install aplikasi sesuai dengan departemennya. Di sinilah mungkin nge-simplify-nya kita adalah dari Jamcloud sendiri ketika kita buka laptop, teman-teman buka laptop nanti udah langsung bisa kelihatan semua untuk akses aplikasi gitu. Karena kebetulan aku di sini sebagai tim department sales, aku punya 24 aplikasi yang berbeda seperti itu. Mungkin aku take examples. Salah satunya adalah mungkin untuk SaaS product untuk booking system lah seperti itu. Ketika aku ngeklik,
Nanti dia bakal nge-connect dan nanti dia bakal masuk ke account-nya pribadinya aku. Ini basically account aku untuk Jumpcloud untuk booking sistem travel seperti itu. Dan ini mungkin kita lumayan safe. Jadi untuk akses aplikasi ini cuma bisa diakses di laptop yang udah termanage oleh Jumpcloud. Jadi ketika aku pulang ke rumah, terus aku pakai PC papa atau PC mama, laptopnya mama, ini aku mau masukin agensinya juga nggak mungkin bisa bakal masuk ke akunnya aku karena dia cuma bisa terverified di laptop yang udah termanage oleh Jumpcloud. Inilah mungkin menjadi salah satu basic security sistemnya dari Jumpcloud seperti itu. Nah, mungkin balik langsung ke tim IT team dulu. Jadi mungkin dari sisi IT team bakal kelihatan sih sebenarnya Jumpcloud ini secara konsol seperti apa. Basically kita ada beberapa konsol, beberapa fitur di sini. Tapi mungkin aku cuma bakal pick and choose kira-kira yang mana yang bisa menarik lah untuk aku show untuk hari ini. Tapi in short, dari sisi Jumpcloud sendiri kita punya mungkin ketika IT team udah masuk ke konsolnya Jumpcloud kelihatan nih ada berapa sih pegawai yang ada di company kita, ada berapa user group yang ada, dan ada berapa device yang di manage, dan ada berapa software yang kita manage seperti itu. Pertama-tama mungkin secara garis besar ketika kita masuk Jumpcloud di sini, ini let's say kita harus nge-connect-in dulu sih dari sisi identity-nya. It's either dari Active Directory atau mungkin dari Cloud Directory atau mungkin dari HR Directory. Ini kita memiliki beberapa tools untuk kita connect-in identitasnya ke identitas teman-teman ke Jumpcloud seperti itu. Mungkin once setelah ini connected, dia bakal ke-show apa namanya identity atau mungkin employee details yang ada seperti itu. Ini mungkin bakal bisa kelihatan contohnya di sini atas nama SREM, ini dia employee-nya departemennya apa dan mungkin secara ID-nya apa segala macam seperti itu. Ini mungkin aku hari ini coba kita buat manual dulu, jadi mungkin ada gambaran kebayang. Basically mungkin di sini aku buat nama sendiri dulu, misalnya Reza. Aku buat di sini, ini mungkin lebih manual dulu, karena sebenarnya kita bisa upload ini secara manual satu-satu, atau mungkin kita upload secara CSV, atau kita automate connect ke existing Active Directory yang ada. Spruce.com, oke. Nah, di sini, ini let's say adalah Reza ini, dia baru mau masuk ke satu perusahaan, anak baru di perusahaan tertentu. Terus dari tim IT-nya ingin menambahkan Reza ke tim tertentu seperti itu. Ini as simple as kita masukin nama, terus mungkin emailnya, terus dan juga initial password. Ini aku mungkin masukin ke 123456788 dulu gitu. Nah, ketika save di sini, nanti Reza ini dia kita bisa nge-schedule kapan sih dia baru masuk ke office-nya kita gitu. Kapan dia onboarding hari pertama. Mungkin let's say dia baru masuk perusahaan ini pada tanggal 1 November misalnya seperti itu. Nah, nanti kita tinggal save aja gitu. Nah, nanti si Reza ini dia bakal aktif nanti pada tanggal 1 November kayak gitu. Jadi dari tim IT nggak perlu lagi tuh kayak kelupaan untuk aktivasi anak baru, onboardingnya kelupaan segala macam karena kita bisa schedule seperti itu. Dan di sini mungkin aku for the sake untuk dari demo ini mungkin aku activate sekarang, activate now. Dia nanti bakal teraktivasi. Nah, setelah itu apa sih yang harus dilakuin? Nah, sebenarnya, of course, Reza ini kan dia tergabung ke dalam satu departemen tertentu pastinya, definitely. Mungkin let's say kita di sini, kita ambil garis besar dulu mungkin sebagai all employee, dan mungkin Reza ini masuk ke tim, let's say dia ikutan manajemen trainee, dia mungkin mau nyoba masuk ke tim engineering dulu, seperti itu. Nanti kita tinggal save user, seperti itu. Nanti kita tinggal continue, seperti itu sih. Terus nanti ketika dia udah successfully ke save, nanti si Reza ini dia udah punya langsung 26 aplikasi yang berbeda. Bisa langsung diakses sama dia, kayak gitu. Tanpa harus manual satu-satu dari tim IT untuk kayak nge-setup akses ke masing-masing seperti itu. Karena dia langsung automate ke sini semuanya. Seperti itu. Terus
Kedua, setelah kita nge-setup Reza ini ke dalam satu departemen tertentu, definitely kita harus nge-setup si Reza ini ke device yang bakal di-assign oleh Reza, seperti itu. Misalnya ini adalah device-nya si Reza ini mungkin dari previous user, kita tinggal klik aja sih. Ini basically kita as simple as kita klik Windows ini, kita save user. Udah deh, jadi. Jadi untuk dari kita bin device, nanti automatically ketika si Reza masuk dari tim IT, nggak perlu lagi tuh harus kayak nge-install manual laptopnya si Reza, aplikasi apa aja yang mesti dipakai sama Reza, seperti itu. Dan langsung kelihatan sih semuanya di sini, aplikasi seperti apa, kayak gitu. Ini mungkin aku coba masukin kasusnya ini kita masuk dari sisi Reza. Kita masuk di sini, nanti kita masuk emailnya dan passwordnya. Tadi kan kita udah nge-setup Reza ini ke tim engineering, dan dia udah punya akses ke 26 aplikasi yang berbeda. Gitu. Nah, ini aku harus ini dulu, buat password baru dulu. Ini mungkin Reza 1234567 Ini kita masukin 1234567 Terus udah deh, kita update passwordnya, nanti dia langsung bisa masuk ke portal di sini. Jadi hari pertama Reza masuk, dia sudah langsung punya aplikasi yang berbeda, seperti itu. Terus misalnya let's say setelah 3 bulan nih, si Reza ini dia tiba-tiba pengen pindah jalur dari sisi misalnya awalnya dia masuk manajemen trainee, masuk ke engineering team, terus tiba-tiba dia ternyata setelah ngobrol makan siang bareng sama anak-anak finance, ternyata dia tertarik nih sama finance, dan kebetulan emang dia juga bisa finance nih. Terus akhirnya as simple as, oh ya udah kita tinggal uncheck aja engineering team, terus kita masukin dia ke group finance, kita tinggal save, ya gitu. Nanti ketika kita save, dia masuk ke grup finance, nanti dia bakal punya akses aplikasi yang sesuai dengan grupnya finance. Tadi kan awalnya kita masuk tim engineering, dia punya 26 aplikasi. Ketika dia keluar dari tim finance, dari tim engineering, dia bakal masuk ke aplikasi yang berbeda seperti itu. Jadi as simple as this. Jadi ketika ada rotasi karyawan, ini kita tinggal dari sisi Rezanya sendiri tinggal nge-refresh aja sih. Nanti dia bakal bisa masuk langsung berubah lagi nih ke 22 aplikasi yang berbeda-beda seperti. Terus let's say setelah 1 tahun akhirnya mungkin si Reza ini cuti, istrinya hamil misalnya, kayak dia dapat cuti sebulan atau mungkin 6 bulan for some reason. Ini kita bisa suspend dulu sih untuknya, suspend now seperti itu. Nah, nanti mungkin ketika karena mungkin let's say si Reza ini dia lagi cuti lama 6 bulan, terus takutnya dia tiba-tiba kabur atau segala macam, ini nanti dari sini dia nggak bakal bisa akses lagi untuk jangka waktu tertentu, kayak gitu. Walaupun dia mau masukin emailnya dia, mau masukin passwordnya dia bakal ke ke lock untuk sementara waktu gitu, karena ke suspend sementara seperti itu. Terus misalnya si Reza ini dia istrinya sudah habis cuti melahirkan, nanti dia tinggal kita activate lagi kayak gitu. Jadi disinilah dari tim IT dia bakal lumayan terbantu untuk ngeproses onboarding dan juga offboarding prosesnya. Nggak perlu lagi tuh misalnya dia harus kayak manual checklist satu-satu, aksesnya udah di revoke apa belum, segala macam. Dia langsung bisa kita dalam satu klik saja kayak gitu. Itu sih sebenarnya. Terus mungkin dari sisi yang lain sebenarnya mungkin secara IT-nya, oh ya tadi mungkin aku harus masuk explain dulu gimana sih caranya kita nge-install devices yang ada di company masing-masing. Basically sebenarnya kita bisa mensupport across multiple OS. Jadi mungkin di sini kita bisa dari MacBook, Windows, Linux, and iOS. Ini kita tinggal install agent-nya aja sih seperti itu. Once kita bisa udah install agent di laptopnya yang ada di company itu, dia bakal langsung muncul di Jumpcloud di sini yang udah termanage seperti itu. Dan ini sebenarnya dari sisi ini kita bisa ngebuat device group juga, apakah dia dari tim finance atau mungkin dari device MacBook only atau Windows only and so on seperti itu. Dan tadi mungkin aku juga ada kelupaan sedikit dari sisi usernya juga. Di sini kita juga bisa juga ngebuat grouping yang berbeda. Accounting grouping misalnya. Di sini accounting grouping dia ada usernya ada siapa aja dan ada aplikasinya apa aja. Terus device-nya apa aja, ini kita bisa checklist, unchecklist seperti itu sih, kayak gitu. Terus misalnya let's say,
ada aplikasi baru nih yang mau kita install. Ternyata misalnya let's say kita baru purchase, misalnya aja nih kita dari company ini kita baru purchase Adobe Acrobat Reader misalnya, sama mungkin baru purchase uh, let's say ya mungkin Microsoft Power BI untuk kayak analyticalnya apa ini tinggal as simple as kita install di JamCloud, nanti kita bisa enforce aplikasi ini ke laptop masing-masing sesuai dengan grup masing-masing berbeda atau mungkin individual seperti itu sih. Dan ini kita juga dari sisi jump code kita juga bisa nge-setup misalnya let's say kita di sini mau apakah kita mau auto update atau mungkin manual update untuk ketika ada update aplikasi yang misalnya ada update aplikasi yang baru baru lah seperti itu. Dan mungkin dari sini kita juga bisa bantu juga untuk kayak nge-automate untuk dari sisi patch management. Jadi ketika ada operating system itu baru ada update-nya, ini kita bisa enforce juga ke laptop masing-masing. Terus mungkin dari sisi yang lain kita juga ada mungkin policy management. Jadi mungkin misalnya let's say kita mau policy misalnya kita untuk kayak dari sisi MacBook kita mau ngeblok USB karena di sini mungkin kita pengen bantu untuk kayak keamanan security data untuk perpindahan informasi dari sisi apa USB ini kita bisa konfigur sih, jadi seluruh laptop yang ada di company teman-teman ini dia nggak bakal bisa dimasukin untuk USB untuk perpindahan data kayak gitu, jadi bisa kita kontrol juga lah apakah dari sisi kayak kameranya atau mungkin dari sisi screen savernya segala macam, ini kita bisa bantu untuk polisinya seperti itu. Dan ini mungkin ada beberapa salah satu security layer juga yang mungkin banyak dipakai di beberapa existing customer Jamcode, especially mungkin di financial technology kali atau di banking. Dia mau ngebuat apa namanya policy yang mana uh, untuk kayak traveling overseas traveling policy misalnya seperti itu. Karena mungkin dari company ini dia nggak mau ada perpindahan data di luar dari Indonesia misalnya seperti itu. Ini bisa kita masukin aja including all user. Terus bisa kita kasih kondisi misalnya let's say IP address-nya tidak di Indonesia, sorry, location-nya is not in Indonesia, terus kita bisa deny kayak gitu. Nanti ketika misalnya let's say Reza ini dia terbang ke Singapura untuk misalnya Hyrox training lah misalnya untuk kayak CrossFit training dia di Singapura. Terus dia bawa laptop kantor. Terus ada nggak boleh lah misalnya kerja dari luar negeri misalnya seperti itu. Nanti dia bakal ke deny seperti itu. Atau mungkin kita mau nambahin, kita ada regulasi, oh boleh aja ke luar negeri, tapi kita mau make sure ada 2 layer lagi nih dari password dan juga multi-factor authentication. Ini juga kita bisa policy. Jadi ketika perlu ada employee yang ke luar negeri, dia harus membutuhkan multi-factor authentication untuk ketika masuk lagi ke device company itu atau mungkin di aksesnya itu kita double layer lagi dengan MFA. Karena mungkin kalau dia di Indonesia doang, kita mungkin bisa pakai password doang, tapi untuk misalnya ada takut ada ransomware atau mungkin ada hijacking segala macam, kita bisa buat another layer multi-factor authentication seperti itu sih. Paling sih sebenarnya lumayan banyak lagi sebenarnya, tapi mungkin aku agak sedikit concern dengan waktunya. Jadi mungkin kita bisa mungkin via dari Yes Catalyst juga bisa nge-setup kalau ada ketertarikan juga sih untuk kayak lebih detail seperti itu. Jadi mungkin hari ini demonya mungkin seperti itu dulu aja. Mungkin kita bisa masuk ke sesi yang selanjutnya kali ya. Apa mungkin dari sisi ada pertanyaan atau mungkin selanjutnya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Reza untuk pemaparan dan juga demonya yang sangat menarik ya terkait platform dari JumCloud. Jadi dari sini kita bisa mengenal nih dan juga mengetahui bahwa JumCloud ini bisa meningkatkan cost saving ya dan juga efisiensi dengan mengurangi kompleksitas dan mengkonsolidate berbagai tool security di perusahaan. Terus kita juga jadi bisa lebih paham nih kalau Jamplot itu memiliki all-in-one platform ya untuk identity, access dan juga device management.
sehingga kita bisa menghilangkan proses pembelian dan juga aktivasi license yang secara terpisah untuk sistem MFA, SSO, ataupun MDM di suatu company gitu. Selain itu juga untuk skema pricing dari jump cloud ini juga bisa disesuaikan berdasarkan kebutuhan ya rekan-rekan. Jadi bisa based on company size ataupun dari usage-nya. Karena modelnya ini menggunakan cloud-based pricing sehingga skema pricing ini bisa di scale up maupun di scale down sesuai dengan kebutuhan dari rekan-rekan. Saya mengingatkan kembali ke rekan-rekan, silakan tulis pertanyaan di kolom chat. Nantinya pertanyaan akan kita jawab di saat sesi Q&A ya, setelah sesi semua speaker. Terima kasih. Selanjutnya kita langsung masuk ke sesi selanjutnya, rekan-rekan. Kita akan mendengarkan pemaparan dari Mazul Karnain Arsi atau Mazul selaku Business Development dari ICS Compute mengenai bagaimana ICS berkolaborasi serta menjadi partner dari JamCloud untuk mendeliver solusi JamCloud ke customer. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan pada Mazul. Oke, baik. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Kali ini saya mau sharing nih bagaimana Jamcloud bagaimana ICS Compute mensupport dari Bapak dan Ibu dan juga Jamcloud dapat memangkas atau menghemat biaya IT dalam security ya Bapak dan Ibu ya. Pertama-tama perkenalkan saya Zulkarnain Arsi, saya Business Development dari SS Compute. Kami SS Compute berdiri dari 2017, saat ini berfokus di tiga bisnis utama di cloud computing, generative AI, dan cyber security. Visi kami adalah reinvent dan go beyond ya Bapak dan Ibu. Kami membantu organisasi untuk melakukan transformasi digital serta go beyond, kami mencoba untuk melakukan unlocking dari advanced capability gitu ya, dari bukan sekedar cloud tapi inovasi-inovasi lainnya. Misi kami adalah empower ya dari bisnis untuk dalam transformasi digital supaya lebih scale dan robust dalam hal security serta di generative AI. Kami sendiri saat ini sudah ada di beberapa negara. Kami start from Jakarta, kami perusahaan Indonesia, kemudian membuka cabang di Singapura, kemudian membuka cabang lagi di Thailand dan di Jepang. Saat ini total customer kami lebih dari 500 customer dan kami telah melakukan migrasi lebih dari 300 workload, dan juga kami memiliki engineer yang bersertifikasi, puluhan engineer yang bersertifikasi. Dari tiga pilar service kami di cloud, cyber security dan generative AI, kami didukung oleh teknologi Lions seperti AWS dan juga Jamcloud ya Bapak dan Ibu. Services kami yang kami berikan mulai dari konsultasi, kemudian juga consolidated billing, kemudian well architect framework, professional service, managed service, serta training program. Di mana untuk setiap pilar tersebut kami deliver solusi berupa hyperscale cloud, ERP dengan Odoo, kemudian juga incident management, backup disaster recovery, serta di cyber security ada identity access management yang mana saat ini sedang kita bahas adalah Jamcloud. Kemudian juga ada application security, endpoint protection, cloud security, serta SOAR. Di generative AI kami ada AI coding assistant, ada generative Gen AI assistant platform, dan juga ada beberapa produk dari anak perusahaan kami, sister company berupa Red Pumpkin ya. Tidak berlama-lama, kita masuk dalam bagaimana ICS Compute membantu perjalanan Jamcloud dari perusahaan di perusahaan Bapak dan Ibu. Jadi seperti yang kita ketahui ya, bahwa yang tadi sempat dimention oleh Mas Reza, Jamcloud ini sudah dipakai lebih dari 200.000 company nih di seluruh dunia ya, yang mana tersebar di 160 negara, dan juga Jamcloud ini sebagai tambahan pernah mendapatkan funding 400 million US dollar, dan juga dari rating G2-nya itu di 4.8 ya. Ini kita bisa lihat Jamcloud solusinya sangat bagus sekali Bapak dan Ibu, di mana dengan empat pilar dan Jamcloud itu di identity access management, di user management dan authentication, di bagian akses untuk single sign on dan multifactor authentication untuk semua aplikasi, dan juga device management yang lintas platform, dan juga bisa
ada dashboardnya ya, Bapak dan Ibu bisa melakukan analytics dan reporting. Dan keseluruhan dari platform Jamcloud ini itu membawa sebuah apa namanya, sebuah sederhana dalam operasi gitu ya. Jadi nggak terlalu kompleks lagi dalam mengelola identity access management. Semuanya itu one identity untuk semuanya dalam single platform gitu. Nah, hal ini dampaknya apa? Karena ini low complexity ya, kita bisa menganalisa nih, kita bisa membayangkan sebelum dan sesudah menggunakan jam cloud dan bagaimana jam cloud itu bisa menghemat biayanya nih. Jadi kalau Bapak dan Ibu sebelumnya mungkin kalau belum pakai jam cloud ya, atau setelah ini, setelah dari webinar ini mau tanya-tanya lebih lanjut tentang jam cloud, kita bisa diskusi lebih lanjut Bapak dan Ibu ya. Tapi yang bisa kami share adalah kalau Bapak dan Ibu saat ini menggunakan banyak solusi untuk solusi multifactor authentication, device management, directory services, single sign-on, password manager, itu semua di manage gitu ya, manage banyak yang di manage. Bagaimana kalau Bapak dan Ibu hal itu semua kalau dibayangkan diganti nih, bukan diganti sih, tapi eh, bagaimana ketika Bapak dan Ibu mengelolanya itu dalam sebuah satu tempat gitu. Nah, satu tempat ini satu solusi itu namanya Jamcloud. Jadi Jamcloudnya itu ada fitur-fitur seperti multi-factor authentication, single sign-on, device management dan lain-lain. Itu pengelolanya jadi lebih kompleksitasnya lebih rendah. Di mana dalam survei yang ada dari Jamcloud gitu ya, itu Jamcloud bisa menurunkan TCO 6,3 kali lebih murah nih dari TCO-nya. Nah, jadi dengan Jamcloud itu IT vendornya mengelola IT vendornya nggak terlalu banyak gitu ya, dan juga less complexity serta reduce dari overhead gitu. Semuanya dikelola dalam single platform. Baik, Bapak dan Ibu, kita sampai di slide yang terakhir. Di sini kami hadir gitu ya Bapak dan Ibu untuk menemani Bapak dan Ibu seperti yang kami sampaikan di awal bahwa visi dan misi kami adalah kami menemani Bapak dan Ibu melakukan digital transformasi gitu ya. Kami ingin memberikan hal yang terbaik untuk Bapak dan Ibu dan kami mulai dengan planning dan assessment serta kami bisa memberikan implementasi untuk implementasi jam cloud. Kita bisa nanti setelah assessment kita melakukan implementasi, kalau mau dilakukan migrasi itu juga bisa dilakukan. Kami juga setelah implementasi, kami juga bisa memberikan training agar Bapak dan Ibu bisa mempergunakan Jamcloud dengan baik gitu ya, bisa jalan sendiri gitu. Nah, tapi kalau Bapak dan Ibu mau nantinya, oh semuanya ini enaknya sih di manage sih sama vendor aja. Ya kami juga punya opsi untuk nantinya di manage service gitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada kebutuhan butuh bantuan itu tinggal open tiket kami, kontak kami 24/7 itu nanti kami bantu untuk urusan-urusan di hal jam cloud. Nah, kenapa ICS Compute sebagai teman Bapak dan Ibu dalam deliver jam cloud ya? Bapak dan Ibu seperti yang kita ketahui bahwa ICS Compute ini strong di cloud dan juga punya banyak portofolio di cloud solution. Jam cloud ini merupakan solusi yang software as a service yang SaaS untuk dalam hal implementasi dan migrasi kami banyak melakukan banyak melakukan implementasi sehingga bisa lebih smooth. Dan juga kami didukung oleh lebih dari 50 engineer, cloud engineer yang tersertifikasi. Jadi Bapak dan Ibu, kami siap untuk bantu Bapak dan Ibu nih. Nantinya kita bisa ngobrol lebih lanjut. Jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan, itu kita bisa disampaikan di kolom chat. Nanti kita bahas bareng-bareng ya, Bapak dan Ibu. Baik, kira-kira demikian dari saya nih sharingnya. Saya kembalikan nih ke moderator ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Zul yang sudah memaparkan dengan sangat baik ya terkait bentuk kolaborasi antara ICS dengan Jamcloud. Jadi seperti yang dijelaskan, jika dari Bapak atau Ibu tertarik untuk mengetahui bagaimana solusi Jamcloud bisa membantu perusahaan Bapak Ibu, itu bisa silakan menghubungi tim ICS. Jadi nanti kita bisa bantu untuk set meetingnya ya.
Jadi kita akan memberikan product presentation bisa secara offline maupun secara online pada Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kita akan mengundang Mas Elmo untuk menjelaskan platform GS Catalyst ya. Jadi kita akan memperkenalkan bagaimana customer journey-nya jika Bapak Ibu ingin melihat list produk serta melakukan purchase solusi dari JumpCloud melalui platform GS Catalyst. Untuk waktu dan tempat kami persilakan pada Mas Elmo. Oke, baik. Terima kasih, Mas Wisnu. Ya, eh, selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan sekali lagi, saya Elmo, Business Development dari GS Catalyst. Seperti yang tadi udah sempat dijelaskan, GS Catalyst ini adalah inisiatif dari ICS Compute untuk mempermudah tech procurement melalui satu platform marketplace. Sebagaimana JumpCloud mempersatukan identity, device, dan access management dalam satu platform. Di sini kita mempersatukan tech procurement untuk all tech solution, terutama cloud infrastructure, cyber security, dan Gen AI. Nah, untuk ini saya akan melakukan demo terhadap GS Catalyst. Saya izin share screen sebentar. Jadi kenapa sih harus GS Catalyst? Kita mempersatukan berbagai macam technological solution in one place. Sehingga proses procurement itu menjadi lebih fleksibel dan agile, bisa beradaptasi sesuai kebutuhan bisnis Bapak Ibu. Kita juga punya ratusan solusi dengan ratusan ISV kita, atau partner kita mulai dari AWS, termasuk diantaranya JumpCloud. Jadi jika ternyata memang kebutuhannya lebih dari sekedar identity access management, itu kita bisa solve juga dalam satu platform ini. Dan proses ini bakal mengurangi lumayan signifikan dari biaya procurement software, terutama tidak perlu lagi harus berhubungan dengan multiple vendor karena ini bisa kita bantu dalam satu tempat aja. Lalu kita juga didukung oleh engineers, baik professional service maupun managed service yang certified dengan proven expertise dan standar industri global. Transaksi kita juga fleksibel, kita terima pembayaran dengan IDR, karena seringkali kebanyakan vendor itu ada yang harus dengan dolar ya. Dan tadi sempat saya jelaskan, kita ada managed service yang akan selalu membantu. Berikut saya akan demokan GS Catalyst, platform kami. Bapak Ibu bisa akses dari gscatalyst.com, di mana kita ada lebih dari 100 partner, termasuk diantaranya ada JumpCloud ya. Nah, dari 100 lebih partner ini, Bapak dan Ibu bisa langsung melihat produknya ada apa aja. Jika ada yang tertarik, Bapak Ibu bisa langsung hubungi kami dengan pilih salah satu produk, misalnya JumpCloud Enterprise. Lalu Bapak dan Ibu bisa masukkan informasi Bapak Ibu di sini, termasuk company email. Bapak Ibu bisa request melalui existing cloud infrastructure yang ada, misalnya AWS, Google Cloud Platform, atau yang lainnya, dan kalaupun misalnya memang belum ada, akan kami bantu. Dan kita juga tidak terbatas pada cloud, ini juga kita bisa buka terhadap on-premise, tapi tentunya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Baik. Nah, Bapak dan Ibu tinggal send request, lalu tim kami akan hubungi Bapak Ibu untuk melakukan assessment terhadap kebutuhan Bapak dan Ibu. Dan kita bisa follow up dengan menggabungkan dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya jika ternyata dirasa perlu.
Mungkin setelah sesi ini, Bapak dan Ibu feel free untuk hubungi kami, baik melalui chat di webinar ini atau menghubungi tim kami. Uh, Kami akan membuka sesi free assessment 30 menit consultation untuk mengevaluasi identity management yang dimiliki perusahaan Bapak dan Ibu sekarang, untuk kemungkinan opportunity improvement dengan solusi Jam Cloud. Dan kita juga sediakan sesi executive briefing free, untuk melakukan presentasi strategis kepada leadership tentang bagaimana unified identity, device, dan access management ini bisa lebih murah, ya, bisa mengurangi cost dari perusahaan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa hubungi kami di admin@gskatalis.com atau https://gskatalis.com about us. Baik, sekian informasi dari kami. Saya kembalikan ke Mas Wisnu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Elmo untuk pemaparannya terkait GS Katalis. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu untuk customer journey-nya dari sisi GS Katalis. Jadi silakan menghubungi kami sesuai yang dikatakan oleh Mas Elmo melalui website maupun bisa langsung email juga ke email GS Katalis. Dan juga saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk para pembicara yang sudah memberikan insight baru nih buat kita semua. Semoga informasi ini bisa memberikan inspirasi buat Bapak ataupun Ibu untuk meningkatkan IT security maupun cost of efisiensi melalui all-in-one platform dari Jam Cloud. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya, kami masih berikan waktu untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat. Nantinya pertanyaan ini akan langsung dijawab oleh para narasumber kita, baik itu Mas Reza, Mas Zul maupun Mas Elmo. Kita lihat sudah ada beberapa pertanyaan. Kita langsung bacakan ya. Mungkin kita start dari 3 ataupun 4 pertanyaan. Kita bacakan dulu ya dari yang pertama. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Brian. Ini pertanyaannya untuk Mas Reza ya dari Jam Cloud. Eh, Pak Brian ini menanyakan bagaimana cara mengukur ROI dari implementasi solusi Jam Cloud. Silakan Mas Reza, mungkin bisa langsung dipaparkan nih jawabannya dari pertanyaan dari Pak Brian ini ya. Oke, boleh. Thank you, Pak Brian, for the question. Jadi mungkin aku agak sedikit ini dulu kali ya. Mungkin tadi pertanyaannya adalah kayak bagaimana cara kita untuk mengukur return of investment dari implementasi Jam Cloud. Jadi mungkin kita mungkin lebih spesifiknya bukan ROI, tapi mungkin kita lebih cost saving sih, Mas. Jadi examples nih, kita tuh sebenarnya kita ada dokumen atau mungkin ada kalkulator TCO namanya. Ini yang kita selalu kasih ke customer-nya kita. Jadi di sini kita bisa ngitungin nih, kayak misalnya saat ini environment-nya si customer kita itu ada apa aja. Examples misalnya identity-nya mereka pakai Active Directory. Terus misalnya mereka pakai SSO-nya pakai brand tertentu. Nah, di situ nanti kita ada kayak kalkulatornya untuk menghitungkan kira-kira saat ini dia berapa sih pembayaran atau mungkin kayak subscription-nya itu ke brand-brand tersebut. Dan kalau dengan versus Jam Cloud itu dia udah bisa reducing cost-nya up sampai berapa. Itu mungkin bisa dibilang bukan ROI tapi mungkin reducing cost-nya sampai berapa persen sih dari existing yang dibayarkan oleh perusahaannya Mas Brian kali ya kayak gitu. Jadi kalau mungkin mau lebih lanjut, mungkin aku juga kita bisa one on one juga via dari ICS Compute. Ini nanti kita bisa share detail sih untuk kayak kalkulatornya. Jadi bisa ada gambaran lebih konkret dan lebih detail perusahaan Mas Bran itu tuh bisa cost savingnya berapa versus dengan penggunaan jam cloud seperti itu. Baik, terima kasih Mas Reza untuk jawabannya. Semoga terjawab ya Pak Brian untuk pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini dari Pak Rian. Pertanyaannya untuk jam cloud juga ya. Jadi, apa saja langkah teknikal yang diperlukan
dalam melakukan migrasi dari solusi identity lama ke Jam Cloud. Mungkin bisa dijelaskan Mas Reza untuk journey-nya seperti apa sih dalam migrasi dari produk yang sebelumnya itu ke Jam Cloud. Silakan Mas. Oke, jadi mungkin bisa dibilang jam cloud ini sendiri kita bisa berperan untuk nge-sync apa namanya nge-sync existing identity provider yang ada lah di perusahaan Mas Ryan tadi ya, kalau nggak salah ya. Nah, di sini mungkin cara langkah pertama adalah mungkin secara satu kita pengen tahu dulu nih dari sisi identity-nya saat ini memakai apa. Terus kedua, kira-kira apakah itu on cloud based atau enggak on-prem based. Tapi mungkin let's say di sini secara teknikal mungkin aku kasih examples untuk dari sisi cloud based. Jadi kita langkah teknikalnya adalah as simple, kita nggak terlalu teknikal kalau when it comes to the cloud base sebenarnya. Karena di sini kita either kita mau masukin ke Active Directory, jadi mungkin kita tinggal as simple as langkahnya adalah kita connect-in ke sini. Kita tinggal pilih apakah usernya identity itu mau di manage di Jam Cloud atau mungkin mau di manage di existing AD yang ada atau enggak kedua belah pihak gitu. Biasanya sih kalau dari sisi kita, kebanyakan dari customer kita mau kedua belah pihak. Jadi mungkin kita tinggal klik next di sini aja, nanti tinggal kita setup, nanti udah deh ke configure kayak gitu. Once nanti udah ke configure, nanti dia bakal muncul ke usernya di sini kayak gitu. Dan apapun yang terjadi perubahan yang ada di Jam Cloud, ada perubahan nama atau mungkin ada perubahan ID, ada perubahan informasi dari si karyawan tersebut, itu bakal vice versa, bakal ke-update di Jam Cloud dan juga di AD yang ada seperti itu. Terus cara kedua adalah kalau selain dari AD, mungkin identity-nya ada juga di cloud directory misalnya. Apakah itu pakai di Google Workspace, Entra, and so on, kayak gitu. Atau mungkin import dari via LDAP juga bisa juga. Ini juga tinggal as simple as kita connect-in secara manual, secara automate via inilah seperti itu. Terus misalnya ada teman-teman juga mungkin mau pakai existing identity-nya tuh ada di HR directory yang ada. Ini bisa as simple as kita configure aja sih di sini. Terus misalnya apakah ada custom, tinggal create custom aplikasi di sini. Misalnya ID-nya tuh ada dari custom seperti itu sih. Terus kita juga ada others-nya sih identity provider, kita tinggal connect aja sih seperti itu. Nah, sebenarnya di sinilah mungkin cara-cara gambaran besar kali ya. Mungkin yang detailsnya mungkin ini lebih enak kita bisa setup one on one karena itu bakal lebih detail. Tapi secara garis besar dan secara general begitu sih Mas Ryan untuk dari sisi langkah teknikal untuk migrasi dari existing solusi yang ada seperti itu. Tapi rata-rata sih aku mungkin bisa share juga awal-awal tetap kita mirroring dulu nih. Jadi mungkin nggak langsung serta-merta langsung pindah semua. Jujur itu jarang terjadi yang ada di sini. Tapi mungkin kita mirroring dulu, mungkin sampai comfortably mungkin 6 bulan atau ini tergantung preferensi masing-masing. Barulah nanti kalau ketika sudah comfortable itu mungkin bisa masuk pindah ke jangkauan semuanya seperti itu. Jarang banget aku bisa share langsung semua pindah, ini mungkin secara bertahap dulu sih seperti itu. Gitu. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya Mas Reza. Semoga terjawab Varian untuk pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Jadi ini ada pertanyaan dari eh, Ibu Kevina. Jadi ini pertanyaannya terkait bagaimana memastikan user itu bisa tetap terjaga security-nya dalam melakukan remote working tanpa mengurangi produktivitas. Mungkin bisa dibantu Mas Reza, silakan. Oke, dari Kevina mungkin remote work itu gimana cara untuk memastikan user tersebut aman tanpa mengurangi produktivitas. Sebenarnya mungkin gambarannya sih mungkin kita dari Jangkor sendiri ini I'm speaking of on behalf of myself sih, karena aku juga remote work juga. Jadi mungkin beberapa aku merasa lumayan aman untuk sebagai pengguna atau sebagai remote worker. Ini terbantu dari sisi kita punya policy management.
mungkin di sini bisa dibilang ini lumayan lengkap sekali sebenarnya untuk remote work. Jadi examples mungkin karena aku pakai MacBook, beberapa yang bisa dikonfigur adalah aku itu tim IT itu bisa memastikan remote worker ini satu, as simple as dia nggak mencuri data. Dari sisi mana mungkin dia mencuri data dari laptop yang ada dengan penggunaan misalnya let's say USB kayak gitu. Ini paling paling lumrah atau enggak paling general sih karena mungkin banyak banget kasusnya adalah mereka ingin memastikan remote worker ini dia nggak mencuri data dari copy paste dari hard disk atau mungkin dari USB. Ini kita bisa disable. Jadi laptopnya itu dia nggak bakal bisa digunakan, USB itu nggak bakal bisa bekerja di laptop tersebut. Itu satu, kayak gitu. Terus kedua, mungkin dari sisi Bluetooth, ini bisa kita blok juga. Jadi mungkin ada perpindahan data dari via Bluetooth, itu bisa kita blok dengan tanpa mengurangi akses untuk misalnya pakai AirPods atau enggak Bluetooth keyboard. Itu bisa juga seperti itu. Terus beberapa juga mungkin ada kasusnya adalah mungkin kita pengen ngekontrol mungkin kayak dari sisi cross track-nya atau mungkin dari sisi kita disable kayak caching-nya dan segala macam. Ini disable password sharing, ini bisa kita semua sih. Jadi mungkin di sinilah mungkin keamanan-keamanan mungkin secara basic yang bisa kita lihat, ini bisa kita kontrol kepada tim atau mungkin remote worker yang tidak secara offline bekerja bersama di dalam satu gedung lah seperti itu. Terus mungkin kedua, remote worker sendiri, jujur aku sering banget kerja di kafe. Disitulah tiba-tiba aku dari jangkauan kita internal sendiri, kita punya policy untuk kayak screen savernya itu kalau nggak dipakai laptopnya itu bakal ke lock itu laptop dalam waktu 10 menit. Ini sangat membantu juga sih kalau ketika ada misalnya ada karyawan tersebut mungkin dia bekerja di kafe sama teman-temannya terus tiba-tiba dia ke WC tapi dia lupa tuh untuk kayak ngematiin apa namanya nge-lock device-nya. Ini bisa kita setup secara otomatis 5 menit let's say kalau laptop itu nggak terpakai atau mungkin nggak ada aktivitas laptop tersebut nanti bakal ke-lock apa namanya laptopnya gitu. Ini bisa dari kita setting semua lah di sini. Sebenarnya kita banyak banget ini aku bakal punya 1 jam sendiri bakal nge-list down untuk detailsnya. Jadi mungkin again kalau lebih tertarik untuk mempelajarin bagaimana kita apa namanya memastikan user dari remote work itu tetap aman tanpa mengurangi produktivitasnya ini mungkin bisa feel free juga connect ke ICS Compute untuk kita setup mungkin one on one untuk aku bisa lebih detail sih. Karena definitely ini dari sisi Mac aja udah hampir 75 yang bisa kita lakuin. Belum lagi Windows, belum lagi iOS. Ini lumayan banyak banget sih. Itulah mungkin di sinilah kita bisa memastikan remote work tersebut tetap aman lah secara regulasi Office yang ada seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Reza untuk jawabannya. Semoga terjawab Bu Kevina untuk pertanyaannya. Kita satu pertanyaan terakhir nih sebelum kita akhiri sesi Q&A. Ini pertanyaan dari Pak Rangga. Ini terkait fitur patching. Apabila kita sudah patching ke versi terbaru dan ternyata device yang tidak support dan harus rollback ke versi sebelumnya, apakah hal tersebut bisa dilakukan dari jam cloud? Silakan Mas Reza untuk jawabannya ya. Oke. Jadi untuk fitur fetching sendiri emang misalnya nih kita ada misalnya MacBook terbaru apa itu namanya lupa deh kayak ya example the latest update lah misalnya ya. Terus tiba-tiba ternyata pas kita force untuk update device-nya update software OS-nya ini tiba-tiba laptopnya mungkin inilah keluaran tahun 2012 mungkin MacBook yang masih zaman MacBook susu misalnya yang udah nggak bisa diupdate lagi lah seperti itu. Ini dia intinya dia nggak bakal ke-update sih. Jadi dia bakal ke-stuck kayak gitu. Kalau misalnya device-nya nggak support kayak gitu. Gitu. Itu simpelnya seperti itu jawabannya. Dia nggak bakal bisa. Dia unless ketika kalau misalnya dia laptopnya support itu baru kita bisa patching gitu sih mas. Oke, terima kasih Mas Reza untuk jawabannya. Semoga terjawab.
Pak Rangga Mungkin untuk saat, pertanyaannya. sorry Mas Wisnu, ada satu lagi ini dari Ya. Pak Luki. Ini mau aku jawab aja nggak? Oh, boleh. Silakan. Ya, Ya, ini kalian aja kali. ada satu pertanyaan lagi ya dari Pak Luki nih. Jadi, eh, apakah jam cloud itu bisa membantu perusahaan kecil dan menengah atau SMB ya dalam penghematan biaya atau lebih cocok untuk enterprise saja? Contohnya untuk retail namun belum dalam skala besar. Nah, silakan, Mas. Oke, yes, definitely untuk SMB sendiri mungkin sweet spotnya Jamcode kita lebih bisa dibilang kita di SMB sih kebanyakan. Mungkin uh, user kita itu kalau di Indonesia sendiri tuh mungkin kebanyakan ya, mungkin di bawah 500, ada 100 juga, ada 200. SMB-nya mungkin skalanya seperti itu lumayan besar sih di Jamcode. Ini sangat membantu sekali karena mungkin kebanyakan satu hematnya mungkin dari sisi human resources. Misalnya, let's say uh, dia ini kita ingin memastikan keamanan semua device, tapi dari apa namanya kita dengan Jamcode kita bisa mengesimplify lah dalam ke satu konsol platform itu. Karena mungkin 100 itu udah nggak skala kecil lagi, tapi nggak terlalu besar juga. Itu sangat bisa dibantu sama Jamcode sih. Tapi juga bisa dibilang kalau misalnya secara enterprise level mungkin bisa kelihatan lebih besar impact-nya dibanding SMB bisa dibilang karena definitely yang kita bisa bantu misalnya kayak banking nih ada sekitar 10.000 karyawan. Gimana tuh caranya tuh kayak dia bisa memastikan 10.000 karyawan ini aksesnya bisa dapat semua sesuai dengan job desk-nya mereka, device-nya mendukung. Itu kan sebenarnya yang sulit dilakukan untuk oleh manusia lah seperti itu. Ini kalau aku bisa bilang secara enterprise sangat bisa kelihatan efeknya, tapi nggak menutup kemungkinan juga ini bisa dirasakan juga oleh tim SMB, either dari sisi workload si IT timnya atau enggak dari sisi biayanya. Ini bisa kelihatan juga seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Reza untuk penjelasannya dari pertanyaan Pak Luki tadi. Semoga terjawab Pak Luki untuk pertanyaannya. Dengan begitu, untuk sesi Q&A kita sudah selesai, kita bisa akhiri. Kita ingin mengucapkan terima kasih untuk pertanyaannya untuk Bapak dan Ibu. Kemudian sebelum berakhir, kami mohon Bapak Ibu untuk mengisi survei ya. Jadi kami ada feedback form yang kami gunakan sebagai masukan dalam meningkatkan kualitas webinar kami selanjutnya. Baik, jadi ini silakan Bapak Ibu untuk scan QR code yang ada di layar. Kami berikan waktu sekitar 5 menit Bapak Ibu untuk mengisi surveinya. Semoga silakan diberikan masukan apa saja, mungkin baik itu berupa tema atau ya, yang ingin Bapak Ibu ingin dengarkan di kesempatan selanjutnya, ataupun mungkin dari eh, model pemaparannya, mungkin dari Bapak Ibu ingin lebih banyak sesi demo mungkin yang lebih panjang atau semacamnya. Silakan Bapak Ibu. Sambil menunggu, kami juga ingin menginformasikan jika Bapak Ibu tertarik untuk melakukan assessment, consultation, dan juga product presentation untuk solusi dari Jam Cloud yang khususnya itu terkait dengan Unified Identity, Device, dan juga Access Management. Itu silakan menghubungi tim ICS Compute ataupun juga bisa melalui tim GS Catalyst. Jadi untuk kontaknya bisa akses melalui website kami di GS Catalyst maupun melalui email GS Catalyst, yaitu admin@gskatalis.com. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk pengisian form feedbacknya ataupun form surveinya. Baik, dengan begitu berakhir juga rangkaian acara webinar kita pada pagi hari ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para speaker, pada Mas Riza dari Jamcloud, serta Mas Zul dan juga Mas Elmo dari tim GS Katalis untuk presentasinya pada pagi hari ini. Dan tentu saja terima kasih kepada rekan-rekan Bapak Ibu sekalian
yang sudah bergabung dan juga aktif berpartisipasi dalam webinar pada pagi hari ini. Kami harap webinar ini bisa memberikan informasi dan juga insight baru kepada rekan-rekan dalam meningkatkan cost efisiensi serta IT security di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di event GS Katalis selanjutnya. Terima kasih dan juga selamat siang Bapak Ibu.